Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan trigonometri pada segitiga siku-siku. Baiklah, untuk penjelasan seterusnya akan saya jelaskan melalui video. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, di mana pada perbandingan trigonometri segitiga siku-siku ada 3 hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Baiklah, kita mulai pada perbandingan sinus, di mana kita buat persoalan segitiga siku-siku. Di mana bagian atas sebagai bagian A, B, C. Nah, di sini kita letakkan sama dengan alfa. Maka untuk menentukan perbandingan sinus, rumus sinus adalah sama dengan sisi depan per sisi miring. Jadi pada permasalahan segitiga ini, perbandingan sinus adalah bagian AB per AC. Baiklah, kita lanjut untuk permasalahan kosinus, dimana untuk perbandingan kosinus adalah sisi samping per sisi miring. Sehingga pada permasalahan ini diketahui kosinus adalah bagian BC per AC. Yang terakhir yaitu adalah tangen. Di mana rumus untuk tangen yaitu sisi depan per sisi samping, dimana pada permasalahan segitiga ini diketahuilah untuk bagian tangen yaitu sisi AB per BC. Baiklah, kita mulai dari permasalahan yang pertama, di mana pada segitiga siku-siku kali ini diketahui sin alfa sama dengan 5/13. Tentukan nilai dari cos alfa. Tentunya kalian masih ingat untuk perbandingan sin sama dengan sisi depan per sisi miring. Jadi telah diketahui ini untuk bagian depan dan ini untuk bagian miring, sehingga diketahui untuk AB sebesar 5 dan untuk AC besarnya 13. Jadi untuk mengetahui bagian cos alfa, maka
bagian BC harus diketahui. Gimana caranya? Maka digunakanlah rumus Pythagoras. BC kuadrat sama dengan sisi AB kuadrat, maaf salah, sisi AC kuadrat dikurang sisi AB kuadrat. 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. 13 pangkat 2 sama dengan 169 dikurang 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi ditemukanlah hasil 144. Jadi BC adalah akar dari 144 sama dengan 12. Jadi diketahuilah untuk BC sebesar 12. Jadi kita langsung ke permasalahan, di mana tentukanlah nilai dari cos theta. Sedangkan untuk rumus cos yaitu sisi samping per sisi miring. Cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Dimana untuk sisi samping yaitu 12 atau BC per AC, sehingga untuk nilai cos theta ditentukanlah menjadi 12 per 13. Bagaimana? Begitu mudah kan? Untuk menambah pengalaman Anda, kita lanjut untuk permasalahan yang kedua. Baiklah, kita lanjut untuk ke permasalahan yang kedua. Dari segitiga siku-siku di samping diketahui. Oke, untuk penjelasannya kurang. Di sini kita tentukan untuk theta. Diketahui tan theta sama dengan 2. Maka yang ditanyakan yaitu tentukan sin theta. Kita masih ingat untuk rumus perbandingan tan yaitu tan sama dengan sisi depan per sisi samping. Dimana yang diketahui yaitu hanya untuk 2. Jadi perkiraannya yaitu sisi depan dibagi sisi samping, sehingga untuk perbandingannya itu 2/1. Maka diketahuilah untuk bagian AB sama dengan 2 dan bagian BC sama dengan 1. Gimana untuk mengetahui bagian AC? Maka digunakanlah rumus Pythagoras, dimana masih
dengan rumusnya sama, cuma untuk kali ini karena sisi panjang yang diketahui, maka cara untuk mencarinya yaitu dijumlahkan, bukan seperti tadi ya, dimana itu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 plus 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi untuk AC sama dengan akar 5, dimana sehingga diketahui untuk AC sama dengan akar 5. Kita kembali ke pertanyaan yang pertama, yaitu tentukan sin theta, dimana rumus sin adalah, kita kasih garis untuk sebagai batasan, dimana rumus sin adalah depan miring, dimana bagian itu yaitu adalah AB per AC, sehingga diketahui 2 per akar 5. Apakah ini sudah jadi jawaban? Belum, karena pembilangnya belum rasio. Jadi digunakanlah pengalian rumus akar perkalian sekawan, dimana 2 akar 5 dikali akar 5 per akar 5, sehingga diketahuilah 2 kali akar 5 sama dengan 2 akar 5 per 5. Baiklah, itulah 2 permasalahan tentang trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga kalian bisa mengerti untuk 2 permasalahan yang telah saya bahas. Baiklah, untuk itulah penjelasan dari saya. Kalau masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.